Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Mas Abdi untuk memimpin teman-temannya berdoa. Baik, di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada Ibu Guru beri salam. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat semua? Sehat Bu. Ya, Bu Anis lihat hari ini masuk semua ya. Tidak ada yang tidak masuk. Berarti alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk menuntut ilmu hari ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silahkan anak-anak berdiri sambil merapikan pakaiannya. Ya, sudah. Nanti dalam hitungan ketiga, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Bu Anis pandu. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah, aku Indonesia kebangsaanku, bangsa dan airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hilanglah kehidupan bangsa merdeka, merdeka, yang cinta Indonesia Raya, merdeka, 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 Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Sekarang boleh kembali. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang kecepatan ya. Kita sudah belajar menghitung kecepatan. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang satuan volume dan juga satuan waktu. Nah, hari ini kita akan belajar menganalisis atau akan mempelajari tentang debit air. Nah, syaratnya kalian harus sudah paham terlebih dahulu tentang satuan volume dan juga satuan waktu. Coba siapa yang masih ingat satuan volume itu apa saja? Saya, Bu. Ya, Mas Wisnu coba apa contohnya satuan volume? Satuan volume. Lupa ingat ya? Iya, Bu ya. Liter. Sudah diajari. Oh ya itu Mas Abdi pintar. Ada liter. Terus siapa lagi yang masih ingat?
Kubik, Bu, kubik. Oh ya, kubik ya, mulai dari kilometer kubik sampai milimeter kubik itu ya, itu adalah satuan volum. Kemudian ada juga liter, mililiter, dan teman-temannya liter, itu juga merupakan satuan volum. Kemudian satuan waktu. Siapa yang ingat apa saja? Saya Bu. Ya, Mbak Nina. Jam. Jam. Detik. Ya, bagus. Jadi satuan waktu itu banyak sekali ya. Kemarin yang sudah kita pelajari ada tahun, bulan, minggu, lustrum, jam, menit. Pada materi kali ini satuan akan kita pelajari, satuan waktu yang akan kita pelajari itu hanya satuan jam, menit, dan juga detik. Berarti masih ingat ya satuan volum dan waktu? Masih, Bu. Masih, Bu. Nanti akan Bu Anis ulangi lagi materinya supaya kalian tambah ingat dan tidak lupa-lupa lagi. Kemudian hari ini kita akan belajar apa saja sih? Ada 3 kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama, kamu akan menghitung debit air. Kemudian yang kedua, kamu akan memecahkan masalah yang berkaitan dengan debit air. Dan yang ketiga, kamu akan bereksperimen bersama teman satu kelompok untuk membandingkan debit 2 kecepatan air. Tujuan pembelajaran hari ini melalui kegiatan mengamati video, nanti anak-anak dapat menganalisis debit air dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua, melalui permainan berkali anak-anak dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan air secara tepat. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui kegiatan eksperimen secara berkelompok, anak-anak dapat menentukan debit 2 kecepatan air. Seperti itu. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran intinya, kita lantunkan Gelia terlebih dahulu supaya lebih semangat ya anak-anak. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu Guru. Nanti kalau Bu Anis bilang siapa kita, kalian jawab kelas 5. Itu ya. Kemudian Teman-teman. Iya, Bu. kalau Bu Anis bilang kelas 5, kalian jawab istimewa. Itu ya. Yuk, kita coba. Siapa kita? Kelas 5. Kelas 5. Siapa kita? Kelas 5. Kelas 5. Kelas 5. Istimewa. Sudah lebih semangat ya anak-anak. Ya, Bu Guru. Sekarang Bu Anis ingin tanya, siapa yang pernah membantu orang tua menguras bak kamar mandi? Saya, Bu. Oh ya, ini yang perempuan malahan bisa ya menguras ya, yang laki-laki ini belum pernah menguras bak kamar mandi. Nggak pernah, Bu. Mandinya di sungai. Terus, Bu. Ya coba, Mbak Lina pernah menguras bak kamar mandi? Pernah, Bu. Pernah. Nah, Bu Anis tanya, ketika baknya sudah bersih, pastikan akan diisi air ya? Iya, Ya. Bu. Sama diisi ikan itu, Bu. Jangan diisi ikan ya, nanti baknya malahan jadi bau ikan, tidak bisa buat mandi. Nah, ketika mengisi bak kamar mandi itu, supaya baknya cepat penuh, apa yang Mbak Lina lakukan? Kerannya saya putar full, Bu, biar airnya tuh banyak yang keluar. Oh iya, seperti itu. Betul ya? Ya. Mungkin yang lain ada cara yang lain, teman-teman, supaya baknya itu lebih cepat terisi air. Bagaimana Isi pakai caranya? ember, Bu. Oh, pakai ember terus ditaruh gitu ya? Tiba Ya. di sumur, Bu. Ya, timba di sumur.
nanti nyeri otot kalau pakai ember ya. Pakai selang, Bu. Pakai selang, Bu. Iya, pakai selang juga bisa ya. Sekarang Bu Anis punya gambar ini. Tidak kelihatan tidak ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Keren ya, Bu ya. Keren air ya, Bu. Kan air ya. Iya. Ini ada gambar. Tidak kelihatan ya. Backgroundnya dimatikan mungkin, Bu. Ini Bu Anis punya Kurang gambar. mundur, Bu. Berarti, Bu. Kurang mundur sepertinya. Kayak YouTuber itu loh, Bu. Backgroundnya Oh, itu ya. dimatikan. Backgroundnya dimatikan aja, Ibu. Nggak kelihatan aku. Ini kelihatan tidak ya? Ya, itu keren ya, Bu ya. Ya, kelihatan, Bu. Nah, ini gambar yang pertama itu ada gambar keran yang mengalirkan air, tapi airnya itu cuma netes-netes aja. Bocor kerannya itu. Iya, ada tetesan air. Tetesannya itu agak banyak. Kemudian gambar yang kedua, ini ada keran yang aliran airnya itu deras. Dan gambar yang ketiga, itu ada gambar keran, tapi alirannya itu kecil sekali, jadi cuma netes satu-satu aja, tes gitu. Nah, kalau menurut kalian dari ketiga keran ini, keran manakah yang akan lebih cepat mengisi bak ketika baknya sudah bersih, sudah dikuras? Yang pol, Bu, yang airnya Bu. Yang airnya banter. Banyak, Bu. Yang kedua, Bu. Nanti kita akan buktikan apakah benar ketika aliran airnya deras, baknya akan terisi penuh dengan cepat. Nah, nanti kamu akan membuktikan sendiri melalui kegiatan eksperimen secara berkelompok. Nah, sebelum kegiatan eksperimen dilakukan, coba kamu perhatikan terlebih dahulu video yang akan Bu Anis tayangkan berikut ini ya. Kamu perhatikan materinya supaya nanti lebih mudah dalam menyelesaikan masalah tentang debit. Sudah terlihat belum ya, anak-anak? Because we understand the things that matter to you. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelas matematika kali ini, kita akan belajar tentang materi debit air. Sahabat cerdas, sekarang coba kalian perhatikan kedua keran berikut ini, keran A dan keran B. Kedua keran tersebut memiliki ukuran yang sama. Kita akan membuka kedua keran dalam waktu yang bersamaan. Keran A kita buka setengah, sedangkan keran B kita buka penuh. Dalam waktu yang bersamaan, keran B sudah penuh, sedangkan keran A belum. Mengapa demikian? Jawabannya karena banyaknya zat cair atau volume zat cair yang mengalir pada keran B lebih banyak daripada keran A. Sahabat cerdas, banyaknya zat cair atau volume zat cair yang mengalir per satuan waktu disebut dengan debit. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kita mengetahui bahwa debit air pada keran B lebih besar daripada keran A.
Satuan debit bergantung pada satuan volume dan waktu yang digunakan. Volume dinyatakan dalam meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, atau liter. Waktu dinyatakan dalam satuan detik, menit, atau jam. Jadi satuan debit adalah liter per detik, sentimeter kubik per menit, liter per jam, atau meter kubik per jam. Sahabat cerdas, untuk menghitung debit, mari kita kembali gunakan segitiga ajaib. Pada segitiga ini, bagian atas adalah V dan bagian bawah ada D dan T. Di mana V adalah volume, D adalah debit, dan T adalah waktu. Sahabat cerdas, pada segitiga ini, garis mendatar menunjukkan pembagian. Jadi jika kita ingin mencari rumus debit, maka kita tutup huruf D dengan tangan kita. Jadi debit adalah volume dibagi waktu, atau D sama dengan V per T. Sedangkan jika kita ingin mencari rumus waktu atau T, kita tutup huruf T dengan tangan kita. Jadi waktu adalah volume dibagi debit, atau T sama dengan V per D. Sedangkan garis tegak menunjukkan perkalian. Jadi jika kita ingin mencari rumus volume, kita tutup huruf V dengan tangan kita. Volume sama dengan debit dikalikan waktu, atau V sama dengan D kali T. Sahabat cerdas, untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan latihan soal berikut ini. Soal pertama, sebuah bendungan mengalirkan air sebanyak 1.600 desimeter kubik dalam waktu 4 detik. Berapakah debit air pada pintu bendungan tersebut? Untuk menjawabnya, pertama kita tuliskan yang diketahui, yaitu volume atau V sama dengan 1.600 desimeter kubik, dan waktu atau T sama dengan 4 detik. Kemudian yang ditanyakan adalah debit atau D. Kita gunakan kembali segitiga ajaib kita. Untuk mencari debit, kita tutup huruf D. Jadi debit adalah V per T atau volume dibagi waktu. Kemudian kita masukkan angkanya. V sama dengan 1.600 desimeter kubik dibagi waktu atau T 4 detik. 1.600 dibagi 4 adalah 400. Jadi debit air pada pintu bendungan adalah 400 desimeter kubik per detik. Oke, setelah mengamati tayangan video tadi, apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak mengenai rumus mencari debit, rumus mencari volume, dan juga rumus mencari waktu? Ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak? Oh ya, coba Mbak Fenty. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, berarti kalau itu nyari apa tadi volume berarti tinggal dikalikan ya? Iya, tadi kan sudah ada segitiganya, segitiga ajaib. Kalau mau mencari volume, berarti tinggal V-nya kita tutup, kemudian di segitiga itu masih ada huruf D dan juga T ya. Jadi tinggal dikali debit dikali dengan waktu. Rumusnya cuma ada 2. Kalau anak-anak paham tentang segitiga ajaib tadi, maka anak-anak akan bisa mencari debit, volume, dan juga waktu. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada, sudah paham semua? Sudah. Paham, Bu. Ya, kalau begitu Bu Anis ingin mengukur pemahaman kamu, apakah beneran paham atau pura-pura paham ya. Ya, sekarang Bu Anis ada permainan nantinya yang akan dimainkan secara berkelompok untuk menguji pemahaman kamu.
tentang materi debit tadi. Sekarang Bu Anis bagi dulu kelompoknya. Untuk kelompoknya, satu kelompok itu berisi 4 orang saja yang duduknya berdepan. Jadi yang duduknya paling depan dengan belakangnya itu satu kelompok. Nanti baris ketiga dan keempat satu kelompok juga, seperti itu. Bagaimana Mas Wisnu? Bu, saya nggak mau satu kelompok sama Mas Abi. Biar aku. Oh ya, pengennya sama siapa? Milih saja. Pengennya sama Pengennya Bu Lina, sama Mbak gitu. Lina. Oh, milihnya yang pintar ya, tapi tetap harus bekerja ya di kelompoknya ya. Ya, nanti di dalam kelompok itu ketuanya itu akan membagi tugas masing-masing anggota. Jadi semua anggotanya itu akan bekerja, tidak ada yang cuma memasrahkan pekerjaannya kepada teman yang lebih pintar saja. Sudah duduk berkelompok ya anak-anak? Sudah, Bu. Sekarang Bu Anis sebelum dibagi LKPD-nya, sekarang kamu keluarkan dulu HP-nya untuk memainkan game yang sudah Bu Anis persiapkan. Udah, Bu. Ya, nanti gamenya bisa kamu kerjakan bersama-sama dengan kelompok, mau satu anak jawab satu pertanyaan atau setiap pertanyaan didiskusikan bersama, itu boleh. Ya, silahkan. Linknya sudah Bu Anis bagi di grup kelas. Silahkan kalian klik, kemudian kalian kerjakan bersama dengan Anis. kelompok kalian. Bu, Ya, kuota saya gimana? habis, Bu. Nggak bisa dibuka. Tetring aku aja Wisnu, aku kan kaya kuota. Ih, sombong, Bu, ya, Bu. Dia Ayo nggak boleh sombong, Bu. minta kuotanya dong. Ya, silahkan dikerjakan. Siap, Bu. Sudah ya? Sudah selesai ya. Coba Bu Anis lihat skor masing-masing kelompok. Kelompoknya Mbak Lina dapat berapa skornya ya? Dari 5 pertanyaan, betul berapa jawabannya? 5, Bu. Wah, pintar. Kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Lina. Kemudian kelompoknya Mbak Fenty dapat berapa skornya? 4, Bu. 4, berarti salah satu ya. Ya. Nah, coba kita bahas soalnya. Kita bahas satu persatu supaya yang salah tahu kesalahannya di mana. Yang pertama, rumus mencari waktu. T sama dengan jawabannya yang betul yang mana? B berarti D yang ini ya. Jadi kita arahkan monster yang merah ini menuju kotak ini. Rumus waktu adalah volume dibagi debit. Ya. Ada monster. Buat sini aja. Nanti kemakan monster malah mati. Ya, seperti itu ya anak-anak. Jadi sudah kita bahas satu persatu soalnya, sehingga kamu tahu kesalahan kamu itu di mana. Setelah itu, Bu Anis akan membagikan LKPD untuk kalian bereksperimen bersama dengan teman-teman satu kelompok kalian. Sudah Bu Anis bagikan LKPD-nya, silahkan kamu lihat di LKPD itu sudah ada
alat dan bahan yang harus kamu sediakan, kemudian ada juga petunjuk atau langkah-langkah kerja, dan juga sudah ada tabel yang harus kamu isi. Dari LKPD ini, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tidak? Tidak, Bu. Nah, ya. Jadi nanti ketua kelompok itu bertugas untuk membagi tugas setiap anggotanya supaya nanti tidak ada anak yang nganggur, semuanya bekerja. Kemudian ketua kelompok juga nanti harus memeriksa alat dan bahan yang harus dipersiapkan. Coba kamu periksa kelompok masing-masing, sudahkah membawa botol berisi air kemudian diberi 2 lubang? Sudah, Bu. Ya. Kemudian ada juga gelas. Ini gelas air mineral yang kecil. Ya, sudah. Ada, Bu. Kemudian ada stopwatch juga. Kamu bisa pakai HP yang kamu bawa. Iya, Bu. Yang punya, Bu. Ya, terus ada juga nanti yang menulis atau mencatat waktu yang diperlukan itu ya. Ya, sudah siap anak-anak untuk bereksperimen? Siap, Sudah, Bu. Bu. Ya, silahkan kalian bereksperimen bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti tinggal angkat tangan, Bu Anis akan menghampiri kelompok kalian. Silahkan, boleh dimulai. Sudah ya, anak-anak sudah selesai? Sudah, Bu. Coba kelompoknya Mbak Tri Yuni maju ya untuk mempresentasikan hasilnya ya. Bisa Mbak Tri Yuni? Yuni nggak ada suaranya. Oh, Ya, masih malu-malu ya untuk maju ke depan ya. Ya, siapa coba? Bu Ais tawarkan saja yang ingin mempresentasikan hasilnya terlebih dahulu. Kelompoknya Wisnu. Oh ya, biasanya kalau Mas Wisnu itu suka kalau suruh maju-maju ya. Mas Wisnu, ya presentasi Bu. duluan deh. Nggih. Nah, untuk lubang yang pertama, lubang yang kecil. Waktunya berapa detik Mas Wisnu untuk mengisi gelasnya sampai penuh? Yang kecil tadi berapa ya? Detik, Bu ya? Ya, detik. Ya. 300 detik, Bu. Wah, banyak sekali ya. Berarti itu Ya. lubangnya kecil sekali kamu Iya, ya. kecil banget. Iya. Kecil sekali. Kalau untuk lubang yang besar berapa detik Mas Wisnu? Yang besar 30 detik. Oh ya, baik. Kalau waktunya sudah ada, berarti bisa menghitung debitnya ya. Volume dibagi dengan waktu yang sudah dicatat tadi. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompoknya Mas Wisnu. Kita beri tepuk tangan. Hore. Nah, sudah presentasi semua kelompok. Kemudian LKPD-nya boleh dikumpulkan di meja Bu Anis. Nah, ini LKPD-nya sudah ya, sudah Bu Anis terima dari semua kelompok. Dan Bu Anis lihat untuk menghitung anak-anak sudah paham semua. Jadi mulai dari rumus debitnya, nulisnya sudah betul, volume dibagi waktu, kemudian memasukkan angkanya juga sudah betul, dan hasilnya juga sudah betul. Nah, sekarang kesimpulan apa yang kita dapatkan dari kegiatan ini. Bu Anis lihat ini dari kelompoknya Mbak Lina sudah hampir betul, mendekati betul 90% betul ini kesimpulannya. Kata kelompoknya Mbak Lina, kesimpulan dari eksperimen ini adalah
Semakin besar debit, waktunya semakin pendek. Semakin besar debit, waktunya semakin lama. Betul ya anak-anak? Jadi ketika waktunya lebih sedikit, maka debit airnya itu pasti besar. Tapi kalau waktunya lama, berarti debit airnya itu kecil. Jadi kesimpulannya, debit itu berbanding terbalik dengan waktu. Seperti itu. Berarti ini sudah banyak yang paham tentang materi debit. Adakah yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang masih belum paham? Tidak ada? Tidak, Bu. Senang sekali Bu Anis rasanya ya kalau murid-muridnya itu pintar-pintar seperti ini. Berarti kalau sudah paham semua, Bu Anis beri soal untuk latihan ya. Ya, silahkan. Soalnya nanti Bu Anis tulis di papan tulis. Soalnya kalian kerjakan secara mandiri, sudah tidak berkelompok lagi. Berarti sekarang duduknya kembali seperti semula. Baik, Bu. Waktu untuk mengerjakan soal evaluasi 15 menit ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, silahkan boleh dikerjakan dari sekarang. Waktunya tinggal 3 menit lagi anak-anak. Adakah yang masih kurang banyak dari 5 soal ini? Saya, Bu. Ini saya bingung. Gimana siapa yang bingung? Yang masih bingung? Saya baru dapat 1, Bu. Wah, ini padahal masih 3 menit lagi ya, Mas Wisnu agak cepat ya. Yang belum paham yang mana ini Mas Wisnu? Main Mbak terus, Lina Bu. terus, Bu. Diganggu Lina terus, Bu. Oh, aku lawan ya. Mas Kiron Wisnu. aku, Bu. Nyontek. Ya, Mas Wisnu, jangan guyon terus nanti tidak selesai-selesai. Ya, Mbak Fenty gimana, Mbak Fenty? Bu, yang nomor 2 saya kurang paham. Ya, nanti Bu Ani jelaskan. Untuk mencari apa ini yang nomor 2 ya? Mencari volume ya. Ya, untuk mencari volume, rumusnya berarti debit dikali waktu. Di nomor 2 debitnya yang ini. Coba dilihat. Kemudian waktunya yang ini. Nah, tinggal dikalikan saja. Nanti jangan lupa satuannya ditulis, satuan volumenya. Seperti itu, nggih? Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu Anis. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya, anak-anak? Sudah, waktunya sudah habis ya. Sekarang kamu kumpulkan hasil pekerjaan kamu di meja Bu Anis. Nanti Bu Anis nilai, dicek satu-satu. Ya, Bu. Ya, terima kasih sudah mengumpulkan semua ini, nggih. Ya, berarti pembelajaran hari ini sudah selesai. Masih ingatkah anak-anak tadi kita belajar tentang apa saja? Masih, Bu. Debit. Ya, mencari debit air. Ya. Kemudian membandingkan debit 2 kecepatan air ya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir yang barusan kamu kerjakan itu soal evaluasi, berarti kamu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit. Ya, seperti itu. Itu sudah 3 kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini. Adakah yang ingin ditanyakan dari ketiga kegiatan ini atau mungkin ada hal-hal yang ingin anak-anak sampaikan berkaitan dengan pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, oke. Baiklah, kalau begitu pembelajaran hari ini sudah selesai. Akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita masih akan membahas tentang debit. Hanya saja nanti lebih mendalam lagi supaya anak-anak lebih paham lagi. Seperti itu, nggih? Ya, Bu. Ya,
kita berdoa, kita bernyanyi lagu daerah Bu, dahulu. Bu, gak dikasih Lagunya- PR, Bu. Oh iya lupa. Wisnu nyontek makanya PR. Wisnu minta WP. Iya malah minta Iya. Masa Kan saya diingatkan rajin, PR. gak kayak Api tuh. Ya baik, PR-nya boleh tuliskan di papan tulis ya, nanti dikerjakan di rumah supaya tidak lupa. Ya Bu. Ya, sudah selesai menulis PR-nya? Udah, Ibu. Nah, ya, sekarang mari kita menyanyikan lagu Suwe Ora Jamui bersama-sama. 1, 2, 3. Suwe Ya, oke, baiklah. Kalau begitu, untuk menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuh, Pak Abdi sudah, Mas Abdi sudah ngantuk ini ya. Karena seharian belajar matematika. Iya Bu, udah siap. Ayo Mas Abdi, silahkan dipimpin berdoa. Kita langsung pulang, terus boleh tidur di rumah. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya baik, kita tutup pembelajaran hari ini ya. Bu Anis akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Anis, untuk timernya berapa menit Bu? Lebih apa kurang? Ini? Sudah Bu, nanti biar gantian sama yang lain Bu, nggak usah lama-lama. Nah, Bu Lina lupa Bu. Timernya, Bu. Makanya Berapa ya? hampir sampai itu loh, jam 10 loh. Ya kan? Sekitar 40 menitan Bu tadi Bu. 40 menit Pak. Oh ya. Di sekitar. Ya. Oke, Maaf, Bu. ya. Baik, Bu Anis, sudah bagus ya Bu Anis ya. Tapi untuk semuanya saja, kalau ketika di awal itu nanti Bapak Ibu menyampaikan dulu, ini saya mau mengajar apa ya, menggunakan model apa seperti itu, ya temanya apa, itu ya di kelas berapa itu harus disampaikan. Jadi tadi kan tiba-tiba Bu Anis langsung mengajar seperti itu ya, jadi nggak tahu ini kelas berapa seperti itu Ibu. Okay. Ya itu nanti biar teman-teman yang lain mengikuti seperti itu. Terus kalau saya lihat sudah baik Bu, dari awal sampai akhir sudah runtut ya, kegiatan inti kegiatan awal juga sudah dilaksanakan semuanya ya. Kegiatan inti juga langkah-langkahnya juga sudah runtut ya kalau saya lihat, dan media pembelajarannya baik yang video, terus fotonya, terus media ada semua ya, tiga-tiganya sudah ada semua. Terus kegiatan akhir tadi yang kelupaan memang lupa memberikan PR atau tugas, tapi diingatkan oleh siswa paling pinter ya, paling rajin, jadi akhirnya itu ya Bu Anis langsung memberikan PR seperti itu. Itu terus itu Bu Anis kan kelas berapa ini Bu? Kelas 5 Bu. Oh, kelas 5 ya. Kelas 5 untuk bahasa-bahasa yang digunakan oleh Bu Anis mungkin kayak menganalisis, mempresentasikan mungkin sudah paham ya mereka ya Bu ya. Iya. Yeah. Jadi kalau memang mereka belum paham, ketika kita menyampaikan tujuan pembelajaran jangan menggunakan kata-kata yang susah dipahami, mendeskripsikan, menganalisis, itu kan bahasa bukan bahasanya anak SD ya, itu bahasa kita, tetapi kita menyampaikan ke anak SD itu dengan
bahasa yang dipahami oleh anak seperti itu, menganalisis, presentasikan mungkin dengan cara menyampaikan LKP-nya di depan kelas seperti itu ya. Itu terus menganalisis itu mempelajari lebih detail seperti itu kan bisa ya Bu ya. Itu mendeskripsikan, menguraikan ataupun menguraikan materi seperti itu dengan bahasa yang dipahami oleh siswa seperti itu Bu. Itu terus sering-seringlah memberikan yel Bu Anis tadi walaupun kelas 5 yel-yelnya di awal toh ya, walaupun sudah penguatan seperti kata pintar, hebat, bagus itu ya, tapi kayaknya kalau pas rame terutama siswa yang paling pintar rame itu ya Pak Wisnu itu kan biasanya kan ayo anak-anak tepuk semangat dulu seperti itu ya, kan sering-sering membuat gaduh sendiri ya Pak Wisnu itu ya. Itu terus satu lagi mungkin ini Bu Anis pengaruh lagi hamil jadi suaranya kurang, powernya kurang ya, powernya kurang jos seperti itu loh Bu, apalagi kelas 5 ya Bu ya. Kelas 5 harus lebih lebih keras seperti itu ya. Bu Anis masih terlalu lembut kalau menurut saya ya. Itu kecuali kalau untuk anak kelas rendah mungkin masih bisa itu ya seperti itu, tapi kalau anak kelas tinggi bisa lebih diperkeras lagi powernya seperti itu. Iya Bu. Itu aja sih Bu masukan dari saya. Barangkali ada masukan dari Bu Nara, monggo Bu. Oke, terima kasih Bu Ika atas kesempatannya Bu. Mohon maaf dari teksturnya ya Bu. Bu Anis sudah bagus. Tadi untuk pemanfaatan waktunya juga sudah bagus. Mungkin untuk teman-teman yang lainnya, untuk pendahuluannya jangan sampai memakan banyak waktu. Pendahuluan, misalnya menyanyikan lagu nasional itu juga bisa di-skip atau hanya menyanyikan 1, 2, 3 baris saja. Itu juga sudah bisa. Kemudian yang akan dinilai oleh Bu Ika itu ada gestur juga, gestur gerakan kalau berarti kalau di kamera kan kelihatan wajahnya ya, nah itu gesturnya dinilai. Kemudian bahasanya oke lah kalau misalnya kita campur ya, kadang kan campur sama bahasa Jawa. Nah kalau bisa nanti full pakai bahasa Indonesia saja lah seperti itu. Kemudian yang kedua sama seperti Bika tadi tentang volume dan intonasi. Jadi harus jelas. Kemudian di sini juga ada kemampuan menganalogikan atau metafora yang juga jadi poin yang akan dinilai. Barangkali itu untuk memudahkan siswa memahami materi yang sulit. Nanti jadi PR juga ya. Nah, kemudian untuk Pak Wisnu tadi bagus mengingatkan waktu. Jadi nanti yang jadi selanjutnya next time yang setelah kuliah tadi nanti mengingatkan misalnya waktunya nanti diingatkan saja itu kuliah jamnya sudah mau habis seperti itu. Saya di kelas 5 aja juga kayak gitu loh. Terima kasih. Teman-teman, Ya, tepuk tangan buat Bu Anis. Baik. Ya. Terima kasih Bu Ika dan Bu Nara atas masukannya. Ya, Bu Anis nanti setelah melahirkan suaranya powernya tambah ya Bu ya. Iya Bu, insya Allah. Tenaga untuk melahirkan.
Tenaganya disimpan dulu.